Konnichiwa minasan, perkenalkan nama saya Aditya Fajar dari sastra Jepang A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kanoke atau kata kerja potensial dalam Mina bab 27. Untuk untuk mempelajari kanoke, pertama-tama kita harus mempelajari cara mengubah kata kerja dari bentuk mas menjadi bentuk kanoke atau kata kerja potensial. Nah, dalam bahasa Jepang sendiri, kata kerja dibagi menjadi 3 grup, yaitu ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Yang pertama, kita akan mempelajari grup 1. Nah, untuk grup 1, ciri khasnya adalah sebelum mas ada hiragana i, chi, ri, bi, ni, mi, ki, gi, shi. Nah, untuk cara mengubahnya dari kata kerja bentuk mas ke bentuk kanoke dalam golongan 1 adalah mengubah konsonan i dalam hiragana sebelum mas tadi menjadi konsonan e. Sebagai contoh di sini ada utaimas diubah menjadi taimas. Selanjutnya ada machimas diubah menjadi matemas. Lalu tsukurimas diubah menjadi tsukuremas. Lalu ada yobimas yang diubah menjadi yobemas. Lalu ada shinimas yang diubah menjadi shinemas. Ada yomimas diubah jadi yomemas. Lalu ada kakimas berubah menjadi kakemas. Lalu oyogemas yang berubah menjadi oyogemas. Oyogimas berubah menjadi oyogemas. Dan ada yang terakhir ada hanashimas yang berubah menjadi hanasemas. Nah, itu untuk golongan 1. Nah, selanjutnya ada untuk golongan 2. Untuk golongan 2 sendiri lebih gampang dibanding dengan golongan 1 karena untuk golongan 2 tinggal ditambahkan rare sebelum mas. Sebagai contoh di sini ada shirabe mas berubah menjadi shirabe rare mas. Lalu ada oboe mas menjadi oboe rare mas. Lalu ada orimas berubah menjadi ori rare mas. Nah, selanjutnya ada golongan 3. Untuk golongan 3 di sini hanya terdiri dari 2 kata basic dan tidak ada polanya, jadi lebih baik langsung dihafal. Kata kerja tersebut ada kimas yang berubah menjadi koraremas dan shimas yang berubah menjadi dekimas. Nah, setelah kita mengetahui cara mengubah dari kata kerja bentuk mas menjadi kanoke, kita akan lanjut ke next berikutnya adalah contoh penggunaan kanoke dalam kalimat. Nah, untuk kanoke sendiri sebagai penunjuk objeknya dalam kalimat biasanya kita menggunakan partikel o, tapi kalau kita menggunakan kanoke, partikel o itu dirubah menjadi partikel ga. Nah, sebagai contoh di sini dalam kalimat 1, kalimat biasanya adalah watashi wa nihongo hanashimasu, yang berarti saya berbicara bahasa Jepang. Kalau kita menggunakan kanoke menjadi watashi wa nihongo ga hanashimasu, yang berarti saya bisa berbicara bahasa Jepang. Untuk yang nomor 2, di sini ada watashi wa sakana o tabemasu. Kalau kita menggunakan kanoke menjadi watashi wa sakana ga taberaremasu. Nextnya ada nomor 3, di sini ada watashi wa kanji o yomimasu. Dan yang berarti saya membaca kanji. Kalau kita menggunakan kanoke menjadi watashi wa kanji ga yomemasu, yang berarti saya bisa membaca kanji. Nah, untuk nextnya di sini ada kata partikel shika ya. Rumusnya ada kata benda shika, kata kerja bentuk negatif. Nah, shika di sini sebenarnya hampir sama dengan dake, namun kalau kita menggunakan shika di situ ada nuansa ketidakpuasannya. Sebagai contoh nih, di nomor 1 masih menggunakan dake.
hiragana dake yomemasu. Nah, di situ hanya memberitahu bahwa dia hanya bisa membaca hiragana, tidak ada nuansa negatif, nuansa ketidakpuasan di situ. Dan untuk nomor 2 di sini sudah menggunakan shika ya. Ada hiragana shika yomemasen. Nah, untuk nomor 2 sendiri di sini ada nuansa negatifnya gitu. Hiragana shika yomemasen sendiri artinya adalah hanya bisa membaca hiragana saja. Nah, mungkin dia uh, ingin lebih seperti saya ingin membaca kanji juga, tapi di sini uh, karena menggunakan sikap dia hanya bisa membaca hiragana gitu. Di situ yang harusnya dia mau lebih tapi dia cuma bisa segitu, makanya dia pakai shika. Ada unsur ketidakpuasan di situ. Dan nomor 3 juga sama ini, kono semina de kono semina de wa 50 人しか sakai shimasen. Nah, di sini sama. Mungkin si pemilik seminarnya, si yang ini seminarnya ingin orangnya lebih banyak datang, lebih banyak yang datang, namun yang datang hanya 50 orang saja. Nah, seperti itu penggunaan shika. Dan nextnya ada untuk perbandingan ya. Di sini ada nomor 1, kohi wa suki desu ga chocolate wa suki ja arimasen, yang berarti saya suka kopi tapi saya tidak suka coklat, seperti itu. Untuk contoh nomor 2 ada hiragana wa kakemasu ga kanji wa kakemasen. Saya bisa menulis hiragana tapi saya tidak bisa menulis kanji. Nah, untuk nextnya ada dekimas. Nah, dekimas di sini berbeda ya dengan dekimas yang tadi yang menyatakan kebisaan. Dekimas di sini menyatakan telah selesai gitu, setelah selesai dibangun, rampung, dan lain-lain. Nah, seperti contoh nomor 1 ada Surabaya ni nagai hashi ga dekimashita. Telah dibangun jembatan panjang di Surabaya. Nah, dekimashita di sini diartikan sebagai telah dibangun. Nah, untuk nomor 2 ada shukudai wa mo dekimashita, yang berarti PR-nya sudah selesai. Dekimashita di sini diartikan sebagai telah selesai. Nah, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.